rata-rata yang disampaikan oleh beliaunya, yaitu Eyang Sri Adijo itu ada tiap 20 tahun. Jadi tiap 20 tahun mulai tahun 1825. Nah, itu terjadi perang, yang namanya perang Diponegoro. Terus jarak 20 tahun lagi 1845 juga terjadi besar-besaran revolusi alam. Terus tahun 1865, nah, itu juga ada kejadian yang luar biasa. Nah, sampai terus di era tahun 1945 ada kemerdekaan, 1965 ada terjadi G30 SPKI, 1985 juga terjadi fenomena alam, yaitu termasuk dulu Petrus atau gelangsingan. Ya, terus terjadi 2005, 20 tahun lagi 2005 terjadi tsunami yang besar-besaran. Itu juga dalam kurun waktu 20 tahunan. Setiap saya lihat, saya mengawasi, saya dorong Coro Jawa meniteni, itu setiap 20 tahun. Ini pun juga akan terjadi juga. Berarti tahun 2025 tambah 20 tahun lagi 2025. Ini masa transisi. Ini besar-besaran juga seleksi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kali ini kita bersama spiritual yang sangat kondang di lereng Gunung Welirang. Jadi sesepuh ya, sesepuh dari disesep lan dipuh dari lereng Gunung Welirang ini loh. Jadi ini masih keturunan asli Majapahit. Jadi yang bernama Gus Dori ya. Jadi Gus, kita akan dalam bahasa dalamnya Dewa Satu Jagat. Gus Dori atau dalam bahasa dalamnya itu bahasa dalamnya itu adalah Dewa Sapu Jagat. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Gus, di sini teman-teman saat ini itu mulai kemudian mempertanyakan eksistensi dari ramalan Joyoboyo dan meletusnya Gunung Welirang, Gus. Pripun kan? Ramalan Joyoboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, saya buka soal ramalan-ramalan itu memang juga ada kalanya bisa terjadi dan ada kalanya bisa tidak terjadi walaupun itu tertunda, hanya itu aja. Cuman sebenarnya yang paling tepat itu adalah program alam. Karena orang-orang terdahulu, baik Nabi, Rasul maupun wali-wali atau sesepuh atau dewa-dewa atau orang yang kajunungan sifat-sifat kenabian atau sifat kedewatan, itu rata-rata itu menyampaikan di dalam bahasa religius itu orang-orang dalam menyampaikan berita-berita dari langit. Itu adalah sebagai program alam, bukan ramalan. Program alam. Kalau ramalan cenderung dengan kata-kata yang saya sebutkan adalah dukun. Ini adalah program alam. Program alam itu tetap akan terjadi. Makanya biasanya Eyang Joyokusumo itu meramalkan dalam satu dekade. Satu dekade itu bisa 20 tahun, bisa 50 tahun, bisa 8 tahun, bisa 100 tahun. Tapi rata-rata yang disampaikan oleh beliaunya, yaitu Eyang Sri Adijo itu ada tiap 20 tahun. Yang saya ketahui selama kurang lebih saya hidup, saya tahu di dalam masa ini tiap 20 tahun mulai tahun 1825. Nah, itu terjadi perang, yang namanya perang Diponegoro. Terus jarak 20 tahun lagi 1845 juga terjadi besar-besaran revolusi alam. Terus tahun 1865, nah, itu juga ada kejadian yang luar biasa. Nah, sampai terus di era tahun 1945 ada kemerdekaan, 1965
65 ada terjadi apa itu namanya G30 SPKI. 1985 juga terjadi fenomena alam, yaitu termasuk dulu Petrus atau Gangsingan. Ya, terus terjadi 2005, 20 tahun lagi 2005 terjadi tsunami yang menghabiskan besar-besaran. Itu juga dalam kurun waktu 20 tahunan. Setiap saya lihat, saya dorong Jawa itu meniteni. Itu setiap 20 tahun. Ini pun juga akan terjadi juga. Berarti tahun 2025 tambah 20 tahun lagi 2025. Ini masa transisi. Ini besar-besaran juga seleksi alam. Makanya coro Jawa sing becik kedetek olo ketoro. Ini juga sesuai dengan programnya yang disampaikan oleh Sri Aji Joyoboyo. Ada apa di era transisi 24-25 ini? Ini akan kejadian revolusi alam besar-besar. Jadi akan pengurangan jiwa-jiwa manusia. Entah nanti itu lewat gunung meletus, entah lewat nanti chaos, konflik di mana-mana yang terjadi peperangan, atau nanti lewat bencana-bencana alam yang lainnya, atau wabah-wabah yang lainnya. Bahkan mungkin kalau sekarang ada penyakit yang di luar Tuhan lebih kejam, lebih ngeri daripada COVID yang kemarin, pandemi yang kemarin. Itu mungkin bisa juga. Ini kan problem. Tapi kapannya itu? Wallahu a'lam. Hanya alam yang bisa menjawab nanti itu. Gak sampai kepada Tuhan. Tuhan itu hanya memasrahkan semua kepada manusia. Karena di situ dulu awal sebelum kejadian manusia bumi diciptakan, ini sudah disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi yang berupa manusia, yaitu yang dinamakan Adam atau Nabi Adam. Ini dipasrahkan segala bentuk kebaikan alam dunia kabeh iki wis dipasrahkan menungso. Nah, cuma di situ berlaku takdirmu Allah dan takdirmu bro. Di situ. Makanya kita harus waspada. Kalau orang-orang spiritualitas tinggi akan tahu seperti itu. Dan dia akan mendapat petunjuk dari sang pencipta, dari sang akarya jagat, dari Gusti Kang Murgeng Dumadi, atau dalam bahasa Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Kristennya Tuhan Yesus tahu Tuhan Allah. Itu sama, sebenarnya semuanya sama. Kalau kita bisa mengkaji seperti itu, ritual seperti itu, agama apapun sama sebenarnya. Cuma jalannya berbeda-beda. Istilahnya kalau kita sampai ke Surabaya, istilahnya ada yang dari Malang, Sidoarjo, Surabaya. Kalau ada yang dari Kediri, lewat Jombang, lewat Mojokerto, Gresik, Surabaya. Yang mungkin ya dari Tuban, lewat Lamongan, Gresik, Surabaya. Tujuannya sama. Makanya kita tidak bisa membedakan, tidak bisa boleh mengolok-olok atau menyalahkan agama-agama lain. Semuanya itu dari Allah. Cuma jalannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kalau kita putar yang dari Tuban suruh lewat Malang, ya nggak mungkin mau. Bicaranya pun terlalu jauh. Makanya itulah fungsinya beliau pendiri negara Pandeng Fadli adalah Bapak Insinyur Soekarno, Maestro Soekarno Busarina, itu mengatakan adalah Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling tepat adalah Pancasila. Makanya jangan sampai ada orang yang menginginkan Indonesia dijadikan negara Islam, atau dijadikan negara Yahudi, atau dijadikan negara-negara Hindu. Jangan sampai. Ini tidak tepat dan akan berbenturan dengan program-program alam tersebut. Itu juga semuanya adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh beliaunya Sri Aji Joyoboyo. Makanya beliaunya dulu mengatakan saiki zamane wong salah bakal seleh, wong jujur bakal mujur. Ini nanti akan berkembang. Nek biyen wong salah banggah, wong Allah kapuja, wong suci dibenci-benci, tempat beribadah yang baik wong apik ditampik-tampik, wong sing kuat rakat berkat dan sebagainya. Ini dulu kemarin sebelum 25. Tapi kalau nanti setelah 25 ke atas, ini kembali ke tatanan yang lebih baik. Tuh, mungkin sebentar ada pertanyaan lagi. Itu terkait salah satu ramalan Joyoboyo, misalnya Blitar jadi natar atau meletusnya melirang di samping ini Gus. Ini konon katanya di berita-beritanya alam. Ya mudah-mudahan itu nanti orang-orang berilmu, orang-orang tahu tentang BMG, BMK dan sebagainya itu bisa mengantisipasi dengan baik.
Itu memang kalau sudah diucapkan oleh beliaunya akan terjadi. Tapi kapan, wallahu a'lam. Makanya dulu kalau meledosnya gunung-gunung, 6 gunung termasuk Gunung Semeru, Gunung Welirang, Gunung Kelut, Gunung Api, dan sampai disambut dengan Gunung Krakatau, itu nanti mungkin ya kurun hampir bersamaan. Ada istilah Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung, Jombang dadi blumbang, Mojokerto dadi kuto, atau bisa dibilang Mojokerto gak ono apa-apa, Gresik resik, Surabaya dadi segara, Pacet pancet. Nah, karena sing ngomong wong pacet saiki, tapi itu nanti akan terjadi, mungkin akan terjadi. Entah kapan akan terjadi. Karena apa? Itu tetap terjadi fenomenal siklus alam. Karena alam berputar. Setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Bukan kok Blitar jadi latar semuanya, enggak. Dalam arti ya latari. Makanya Joyarane Blitar itu bumi layah adiraja indah tantra. Blitar bumi layah, bumi layah indah tantra adiraja, disingkat Blitar. Makanya pertemuan Blitar ada di situ, ada penataran untuk menatar semua raja-raja, calon-calon raja itu dicatat di candi penataran. Makanya ada candi penataran itu. Nah, itu nanti akan, kalau sudah selesai ya itu akan terjadi. Blitar dan datar Kediri dari kali. Kediri dari kali bukan kok semua Kediri, ya akan dilewati kali yang besar. Lahar-lahar yang dari gunung manapun akan bertemu di sana. Nah, kenapa kok ngulon sama ngidul? Ini sudah perjanjian. Ya, ngalor, amblas pacet ini. Makanya mau pacet dia ngomong pacet karena sih karena perjanjian akan, kalau meledosnya akan mengarah ke utara, ke mana? Selatan dan ke barat. Disambung dengan Gunung Gelut, disambung dengan Gunung Merapi dan lain sebagainya. Itu bisa mungkin kapan? Nah, sekarang juga sudah terjadi. Ada pergeseran, apa itu istilahnya? Bencana itu mungkin nanti juga lewat berantas semua yang jelek-jelek diberantas. Kenapa dikatakan kali berantas? Ya, akan memberantas semua jelek. Sungai berantas artinya memberantas. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah ikan yang sering meletus kan anak Krakatau, belum bapaknya Krakatau atau belum ibunya Krakatau, malah akan putus Pulau Jawa yang dilaksanakan. Makanya wong Jawa kudu eling Jawa, ojo sampai wong Jawa lali Jawa. Makanya wong Jawa sing gak arep Jawa akan dipisahkan oleh alam nanti. Nah, konon katanya Sunda ke barat itu gak mau Jawa. Itu mungkin meledusnya Gunung Krakatau. Entah itu Krakatau atau bapak Krakatau. Selama ini yang terkenal adalah anak Krakatau. Bapaknya sama ibunya belum muncul. Terus ada lagi? Ada yang mengatakan itu Gunung Penanggungan itu sering dikaitkan dengan menanggung beban yang berat, nah, gitu kan. Gunung Penanggungan itu sebenarnya gunung yang aktif juga. Tapi kalau sementara kalau di BMKG atau gunung mati atau gunung yang selama ini tidur. Tapi di bawah kawah Gunung Penanggungan ini yang memberikan jalur di dalam bawah tanah, mungkin lebih kurang daripada 5 kilo ke bawah. Ini adalah kawah yang menyalurkan semua gunung-gunung yang berada di Jawa, bahkan di luar Jawa. Ini adalah penanggungan yang mentransfer energi apa itu namanya, panas bumi itu loh, aliran lahar, lava dan sebagainya itu bersumber dari penanggungan. Disalurkan ke Welirang, disalurkan ke Semeru, disalurkan ke Merapi dan sebagainya. Itu sumbernya, alirannya dari penanggungan itu sebenarnya. Maka penanggungan itu kalau di atasnya, karena atas batu, kalau bisa menyerap air, ini sumber air yang paling bagus karena katanya karena di dunia ini nomor 2 dari air yang ada di dari mana di India itu Sungai Gangga. Kalau Arab itu karena memang wong Arab itu jauh muncul kepingin dukur, kabeh sepele jam sing paling api. Menyan pun gairane Jawa dilakoni menyan Arab dan sebagainya. Gus ngono. Tapi sing paling bagus lan kita punya sumber energi, sumber air mata air yang paling bagus ada di Penanggungan.
Makanya dikatakan penanggungan itu nanggung semua beban-beban yang berada di perut bumi adalah penanggung. Cilik tapi mentik, gede tapi golong. Cilik penanggungan tapi besar tanggung jawabnya. Tanggung jawab besar. Itu Israel mungkin. Oh ya Gus, sebenarnya di belakang kita atau di ini kan identik dengan makam yang Mbah Jurang Dawa, atau juga yang mengatakan Mbah Tunggul Ametung. Pripun ceritanya? Sementara kalau dari Mbah dulu mengatakan beliaunya adalah Jurang Dawa, karena apa? Jurang itu sebenarnya jeruh, Dawa itu panjang. Jadi mungkin jeruh pikirannya panjang nalare dikatakan. Konon katanya dulu itu ada orang meninggal tapi bersinar selama 7 hari, nejo Jawa. Nah, akhirnya ditemukan oleh sebagai warga dusun Poros sebelum waras. Dusun Poros ini ternyata dalam masjid, akhirnya dibawa ke sini, dimakamkan di sini karena tidak tahu namanya, dikatakan Mbah Jurang Dawa, soalnya meninggalnya di Jurang Dawa. Nah, terus diteliti dari batu-batu yang ditinggalkan termasuk patokan ini ya. Ini ternyata batu andesnya sebelum Majapahit. Nah, batu-batu sebelum lingga-lingganya sebelum Majapahit. Artefak yang sangat tua sekali. Sangat tua, dan itu di masanya air Tunggul Ametung, masanya Tunggul Ametung sebelum apa. Jadi makanya ini saya juga ingin mengupas sebelum kita menyampaikan bahwa ini adalah makam Tunggul Ametung, kita harus ada bukti-bukti secara fisik, secara objektif, secara sains yang bisa nanti bisa diterima di kalangan generasi milenial. Kalau generasi tua ya tahu, tapi generasi milenial harus ada bukti secara objektif, secara sains, secara logika. Dan logika itu pun kalau tidak dibalik dengan logistis akan nonsen. Logika juga perlu logistik. Pikiran tok gak ada panganane lho. Puyang iki nyanyi pun. Akan ayo kita uri-uri. Karena yang uri-uri budaya ini adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat jeripaya leluhur atau sesepuh-sepuh yang sudah mendahului kita. Maka di dalam makalah malam yaskunas bahwa yang istilah sapa dewa sing gak gelem bersyukur nang menungso berarti gak bersyukur nang Gusti Allah. Yo artinya di bahasa Arab Saidine ngono. Coba intine sapa dewa sing gak bersyukur nang menungso berarti gak bersyukur nang Gusti Allah. Nah, kita harus tadabbur kepada mereka, kepada alam, kepada leluhur yang sudah mendahului kita, supaya apa? Kita bisa mengambil ilmu. Kalau kita mengambil ilmu, tugas kita sekarang apa yang kita berikan kepada anak cucu kita. Kita diberikan oleh leluhur kita macam-macam peninggalan, kita harus memikirkan apa yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan eranya, sesuai dengan zamannya. Gimana Gus? Musibah-musibah itu atau ramalan-ramalan atau program alam itu bisa terjadi. Itu di mana kala pada seseorang, di mana kala orang-orang itu secara Jawa nih tidak percaya dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau dengan doa itu supaya tidak terjadi dan tidak pernah pada diri kita khususnya dan bangsa kita pada umumnya, nah kita harus berdoa. Karena berdoa itu yang bisa merubah segalanya. Usaha kita apapun, apa kita usahakan, yang kita perbuat itu tidak bisa merubah takdirnya Allah kecuali dengan doa. Dalam bahasa Arab Saidinya, sawah bikul himam liman qadamil akdam illa berdoa. Usaha manusia sing kaya apa gak akan bisa merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Karena doa Allah sudah memutuskan ud'uni astajib lakum, dungo bakal sebatan. Maka yang bisa merubahkan takdir, bisa merubah takdir itu adalah doa. Kita berdoa, kita harus hati-hati, nastitilan, waspada supaya itu tidak terjadi program alam. Umpama terjadi, umpama 100% bisa hanya 40% karena faktor doa. Kan di situ ada kaidah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa manusianya merubah nasibnya.
Mungkin dihubungkan dengan itu, kita adalah berusaha berdoa dan jamin usaha kita tadabbur alam. Kita harus kasih sayang kepada alam supaya alam kasih sayang kepada kita. Kalau kasih sayang, alam kita perhatikan, alam kita lestarikan, alam tidak akan berbicara. Nah, berbicara alam gak lewat omongan, lewat gunung meledos, lewat banjir bandang, lewat api muncul. Ini alam yang ngomong. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, tidak berdampak yang sangat fatal pada manusia harus berpikir apa yang kita harus sampaikan, ya berusaha, berdoa dan mengabdi kepada Tuhan lewat apa? Lewat leluhurnya masing-masing. Kalau kita Islam, jalankan Islam dengan benar sesuai dengan aturan Islam. Kalau kita Kristen, jalankan Kristen dengan benar sesuai dengan aturan Kristen. Kalau kita Hindu Buddha, jalankan aturan Buddha dengan benar. Insya Allah kalau kita menjalankan syariatnya masing-masing, tidak akan terjadi bencana-bencana itu. Karena bencana itu adalah hakikatnya merupakan peringatan terhadap manusia, peringatan kepada alam, terhadap penghuni alam, supaya bisa menyatu, bisa tadabbur, bisa lah, karena manusia hakikatnya adalah bagian terkecil daripada unsur alam. Baik api, bumi, angin, banyu itu juga alam yang berada di dalam diri kita. Itu mungkin untuk mengantisipasi bahwa itu terjadi adalah dengan doa, usaha, dan kita tadabbur alam. Kesimpulannya, kita gak usah takut dengan itu. Kalau memang terjadi, ya terjadilah, karena semuanya itu adalah ada hikmahnya. Di balik semua itu ada hikmahnya. Karena di dalam bahasa anak-anak pesantren, khairi wasalihi minallah, elek apik baik dan buruk itu terjadi kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Ditegaskan di dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ono elek, ono apik, ono enak, gak enak, ono seneng, gak seneng, itu akan mungkin. Yang penting kita bisa bagaimana mengambil hikmah semuanya itu. Dan di sisi lain kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat alam, lewat leluhur, supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, diselamatkan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan kita tidak boleh menentang itu program alam atau ramalan boyo-boyo. Itu akan terjadi semua kalau sudah disabdokan, sudah diwahyukan akan terjadi. Bagaimana kita menghadapi semua itu dengan lapang dada, dengan sabar, dan tetap mengambil hikmah di balik itu semua. Mungkin saja. Luar biasa para pemirsa ya, ini adalah sebuah wejangan dari Gus Dori, salah satu sesepuh dari lereng Gunung Welirang ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Gus Dori. Ya, barangkali nanti ada sesuatu yang perlu disampaikan monggo atau apa-apa monggo. Kalau saya itu nggak ditanya nggak bisa, nah gitu loh.